Oke, kalau ditanya perjuangannya, rasanya lebih seneng, lebih banyak hiburannya ya, karena kita di lokasi syuting sudah semakin dekat satu sama lain. Terus kemudian baik kru ataupun pemain, jadi sudah seperti keluarga, seperti keluarga. Jadi sebenarnya kita tinggal berusaha untuk bermain bagus, kemudian tetap dedicate untuk produksi ini, mengutamakan juga produksi ini karena bagaimanapun kami semua kan sudah kontrak untuk hal ini. Jadi justru mungkin teman-teman dulu yang perjuangannya di awal bagaimana supaya JBB ini mendapat tempat di hati pemirsa, dan terima kasih karena pemirsa sampai sekarang masih setia untuk menyaksikan JBB. Dan saya merasa walaupun saya baru masuk di episode buku 237 dan ini sudah hampir 100, itu eh, ceritanya sih menarik ya untuk saya sebagai Oma Astari memainkan peran ini, dimana awalnya saya sebagai seorang tua yang menyetujui perjodohan Firman dan Nabila, sampai kemudian saya berbalik tidak menyetujui perjodohan itu, dan sekarang sampai di titik dimana pada akhirnya Nabila itu menyelamatkan hidup saya melalui donor darahnya. Dan ini yang menjadi pertanyaan setelah ini, apakah Astari, Oma Astari atau Tante Astari ini bisa menerima Nabila kembali atau masih tetap menolak perjodohan itu. Sejauh ini nggak ada ya namanya kayak chemistry antara pemain tuh kayak ke gap atau gimana, nggak ada ya? Gak ada sama sekali. Kalau saya sih merasakannya itu. Jadi kadang-kadang kan memang terasa tuh ada gap-gap. Kalau ini enggak, kita semuanya melebur sih. Dan di sini kan gapnya cukup jauh ya. Jadi dari saya ke pemain mudanya seperti Firman, Arga, Nabila, terus ada Wilda, ada Malida yang berperan ini, terus kemudian mereka udah seperti anak-anak saya. Terus kemudian ada lagi di bawahnya yang cucu-cucu. Jadi eh, cukup menarik sih, ada 3 generasi di cerita ini. Oke. Oma, mungkin dari fans sendiri kan pasti udah banyak ya fans Jangan Bercerai Bunda ini. Sejauh ini nih tanggapan dari fans sampai ke 300 episode lebih seperti apa sih? Mereka sih kelihatannya gemes ya, gemes sama Wilda. Udah deh, Wilda tuh udah dicap sebagai Wilda Core gitu. Nah, mereka selalu ingin melihat Wilda itu kena batunya. Terus yang kedua, mereka juga gemes lihat Bu Astari yang dendam kok nggak habis-habis gitu, benci juga nggak selesai-selesai kebenciannya. Ditambah lagi sekarang dengan kedatangan Malida yang tadinya begitu sweet, bersahabat dengan Nabila, tapi tiba-tiba sekarang mereka berdua bersitegang untuk memperebutkan pria yang sama. Sebetulnya Nabila tidak memperebutkan karena Nabila itu sudah memenangkan hati Firman. Tetapi dalam hal ini karena Malida ingin merebut Firman dari Nabila, sehingga Nabila juga berusaha untuk mempertahankannya. Jadi 3 perempuan ini nih, Wilda, Astari dan Malida, itu yang mungkin penonton gemes gitu. Greget. Sebenarnya kalau mau gemes sih sama Zura ya, cucu saya, karena tuh lucu banget si Zura memainkannya. Dan sempat kemarin itu sedih sih karena Maura cucu saya kan meninggal. Namun di beberapa episode dia masih muncul dalam impian atau dia muncul dalam bayangan Malida karena dia dikejar dosa atas kesalahannya menabrak Maura, tapi dia tabrak lari. Jadi Maura masih muncul ya, mudah-mudahan Maura tetap ada walaupun dia bukan sebagai sosok manusia yang utuh atau hidup. Ya. Oma, mungkin harapannya untuk sinetron Jangan Bercerai Bunda ini kepada pemirsa, kalian kasih tahu mungkin.
Oke, harapannya mudah-mudahan ceritanya tetap terus menarik karena membangun sebuah cerita dari ratusan episode saya tahu banget itu tidak mudah. Jadi saya juga salut sama tim kreatif, sama tim penulis yang sampai saat ini masih bisa bikin cerita yang artinya masih sambung menyambung ya dan selalu ada loophole atau semacam ada eh, box atau kunci-kunci yang belum bisa terbuka yang bikin penonton itu menjadi penasaran. Nah, mudah-mudahan ini bisa tetap dijaga nih konsistensi daripada cerita dan juga pengembangan dari masing-masing tokohnya. Karena bagaimanapun kan misalnya seorang Wilda, dia akan menjadi seorang ibu, akan melahirkan, apakah memang akan demikian. Kemudian Firman, apakah kemudian akan menikah dengan Nabila? Lalu tantangannya apa ketika menikah nanti dengan Nabila? Misalnya demikian, walaupun saya sendiri juga belum tahu apakah Firman akan beneran menikah dengan Nabila. Lalu apa yang terjadi dengan Malida yang yang dia sekarang ini sudah jatuh cinta dengan Firman gitu dan eh, dia akan lakukan apa untuk hal ini dan seberapa kuat, seberapa tangguh Nabila untuk mempertahankan cinta mereka. Nah, ini yang saya rasa masih banyak hal yang bisa diurai dan dikembangkan dan mudah-mudahan tetap di dalam patronnya ya dari masing-masing tokoh yang memainkannya. Oma, Oma sebagai penggiat Hmm. sosial ya nih, kebetulan juga tadi lihat postingannya soal kucing gitu. Iya. Seperti apa sih mungkin sesuka itu kah sama kucing sampai jadi duta apa? Duta dari animal welfare untuk lokal in Indonesia. Jadi memang saya diminta oleh lokal in Indonesia untuk menjadi ambasador ataupun duta daripada animal welfare ini karena saya sendiri memang dari dulu pencinta binatang, tetapi ketika saya mencintai kucing dan menjadi rescuer mandiri untuk kucing itu sebetulnya karena pada saat pandemi saya lebih banyak di rumah awal-awal, jadi hampir 3 bulan saya ada di rumah. Terus saya memperhatikan di rumah adik saya yang kebetulan kita rumahnya bersebelahan, itu seringkali tiap pagi banyak sekali kucing-kucing jalanan yang antri untuk makan di rumah adik saya. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan, saya pikir itu adalah hal yang baik karena saya juga suka lihat kucing-kucing itu di depan rumah saya. Akhirnya saya taruh makanan. Nah, sejak itu kemudian saya selalu bawa dry food untuk juga memberikan makanan di jalanan untuk kucing-kucing. Nah, misalnya saya lagi jogging atau saya lagi jalan sore, karena saya dulu rutin melakukan hal itu, sering banyak ketemu kucing, saya langsung bagi. Nah, belakangan akhirnya saya melakukan rescue mandiri, terutama ketika saya kembali dengan sahabat saya Caroline Tobing dari Yayasan Darius Tobing yang meminta saya untuk menjadi ambasadornya. Itu beliau menunjukkan bagaimana beliau itu merawat kucing-kucing yang ditemukan di jalanan dalam keadaan sakit. Jadi entah itu jamuran, entah itu karena jamur klamodia di matanya dan sebagainya, ada yang ketabrak dan sebagainya. Akhirnya saya lebih memperhatikan juga di lingkungan lokasi syuting. Itu sampai sekarang saya bawa dan kebetulan di sini di JBB ini banyak sekali kru yang cinta sama kucing dan saya makin banyak menemukan cat lovers yang memang mereka mempunyai komunitas dan mereka sungguh-sungguh dan saya juga datangi shelter-shelter baik itu anjing ataupun kucing. Dan akhirnya kita membuat kegiatan sudah 3 kali dalam tahun ini. Nanti yang ketiga akan dilakukan tanggal 3, 4, 5 November di mana lokal in Indonesia selalu membuat pameran artisan, jadi UMKM dan UKM yang memang punya produk-produk handmade khas Indonesia, lalu mereka menyedekahkan sebagian daripada keuntungannya untuk kesejahteraan hewan ini.
Jadi ini yang kita bagi dan kami juga menerima sumbangan dari berbagai produsen makanan anjing ataupun kucing. Terakhir kemarin kami mendapatkan dari Purina Indonesia itu sebanyak 7 ton. Itu yang kami bagi tidak hanya shelter di Jakarta tapi juga di Bekasi, Bandung, kemudian Jambi sampai ke Jember dengan bantuan dari pengiriman jasa pengiriman JNE. Jadi kita semua berkolaborasi dari berbagai hal, berbagai bisnis untuk bagaimana ini bisa terwujud. Karena saya juga berpikir bahwa Indonesia itu kota-kotanya sebaiknya sudah ramah hewan. Seperti halnya di Turki itu terjadi. Jadi kalau sebuah kota misalnya hewannya itu tidak terawat atau terjaga dengan baik, tidak sejahtera, itu bisa berdampak kepada manusianya. Misalnya rabies. Kalau ada kucing atau anjing kena rabies aja kemudian menggigit atau menggaruk kita sebagai manusia akan kena. Jadi justru sekarang saya mulai juga berhubungan dengan KPHI, yaitu Komisi Perlindungan Hewan Indonesia, untuk melakukan advokasi, ingin sekali juga bersama-sama pemerintah untuk bisa mewujudkan hal ini. Tidak hanya manusianya saja yang sejahtera hidup di kota, tetapi juga hewannya. Oma sendiri punya shelter atau enggak? Oke, kalau ditanya saya punya shelter tidak, tetapi bahwa saya rescue mandiri iya. Sekarang kucing saya di rumah itu ada 13. Lalu yang baru di rescue kemarin dan sedang berada di dokter hewan karena yang satu kena klamodia, matanya sampai udah keluar, sekarang sudah sembuh tapi buta satu. Jadi sudah ada 3 kucing yang masih di dokter hewan. Nanti dari 3 kucing ini sementara akan ada di rumah saya, sambil saya bertanya apakah ada yang mau mengadopsi atau tidak. Kemarin sudah ada teman saya mau mengadopsi, jadi masih ada 2 kucing lagi yang sementara masih dalam perawatan dokter. Ya. Selain dengan hewan, Oma juga kan pegiat seni. Iya. Mungkin ada kegiatan apa sih yang akan datang, Oma? Oke. Baik, kalau dalam bulan Oktober ini memang karena saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pencinta Batik Nusantara, jadi memang berbagai kegiatan dibuat bersama putra-putri Batik Nusantara. Dan dalam waktu dekat menjelang Hari Pahlawan, bersama Yayasan Almaryati melalui program CI, yaitu Culture Heritage of Indonesia, kami akan memberikan penghargaan kepada seniwati dan juga seniman yang memang mempunyai dedikasi, dan untuk tahun 2023 ini kami berikan kepada seniman untuk seni tari. Jadi yang memang berdedikasi pada dunia seni tari akan mendapatkan penghargaan CI Awards 2023 yang akan berlangsung 9 November nanti di The Habibida and Ainun Library di Patra Kuningan, Jakarta. Itu dari negara Indonesia aja yang datang atau emang? Ya, kalau di dalam CI Awards ini kami biasa juga selalu mengundang duta besar, tetapi pemilihan dilakukan kepada seniman atau budayawan yang memang mereka melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Indonesia. Oma, minta tanggapan kan, Oma pegiat sosial ya. Iya, betul. Minta tanggapan. Yang apa nih? Kejadian apa? Jadi ada kayak kejadiannya itu diancam dia itu apa sama polisi apa? Jadi gimana ya ngejelasinnya, kalau aku buka. Iya, kayak Oma ini ada kejadian pengancaman di Bandung terhadap dokter gigi yang perempuan gitu. Ini pelakunya laki-laki, tapi sekarang sudah dipasang dulu. Tanggapannya seperti apa? Pastinya sih saya menyayangkan ya hal seperti ini terjadi, karena
Sebetulnya membawa senjata atau alat-alat seperti eh, itu sesuatu hal yang menurut saya memang mungkin untuk menjaga diri ya, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya saja mengancam orang dengan menggunakan senjata tajam pada saat kita emosi. Jadi disayangkan sekali sih hal-hal seperti ini terjadi dan eh, untungnya saya lihatnya adalah penegak hukum dalam hal ini adalah polisi itu bisa segera menangkap eh, si apa namanya pengancam sebelum terjadi apa-apa ya. Jadi tetapi ini menjadi kesadaran buat diri kita masing-masing agar kalau setiap ada masalah itu sebaiknya jangan menggunakan emosi yang berlebihan, tidak menggunakan juga senjata tajam itu yang tentunya kita harapkan karena kita tentu juga ingin uh, selalu dalam kondisi yang aman ya dalam hal ini dan ada bagusnya juga sih kita walaupun kita sebagai perempuan ya harus pandai juga sih bela diri menurut saya itu karena kita nggak pernah tahu juga apa yang terjadi jadi kita juga harus menjaga diri kita sendiri mempunyai ilmu bela diri dalam hal ini nggak ada salahnya.